Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin kami ada sebagaimana kami ada. Tuhan yang tolong, Tuhan yang bela, Tuhan yang sertai, bahkan Tuhan yang tebus dosa kami. Sehingga hari ini kami hanya dapat berkata terima kasih. Terima kasih untuk menyelamatkan kami. Terima kasih untuk menebus dosa kami. Terima kasih untuk menjadi Bapa yang baik buat kami. Terima kasih untuk memberikan Roh Kudus buat kami. Sehingga kami dapat berkata, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kami. Karena itu kami bangun pagi, kami bersyukur kepada Tuhan. Karena kami tahu bersama Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Dan di luar Yesus kami binasa. Kami nantikan firman-Mu. Firman-Mu adalah penghiburan, firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Dan firman-Mu adalah kepastian untuk kami melangkah hari demi hari kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu. Ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga pagi hari ini bukan sekedar doa pagi di semangat pagi biasa yang kami nikmati bersama. Tetapi saat ini saat berkat, saat ini saat mujizat, saat ini saat lawatan Allah, saat ini saat perjumpaan kami dengan Yesus. Lewat roh dan firman-Mu, dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Berbicaralah Tuhan buat masing-masing kami. Sebab kami siap untuk mendengarkannya. Yang siap menerima firman sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi, Yesus adalah Tuhan. Yesus mengasihi kita. Dan Yesus selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Memulai hari dengan syukur, memulai hari dengan semangat, memulai hari dengan sukacita. Adalah langkah awal yang baik. Dan saya percaya langkah awal yang baik, disertai dengan iman dan kesetiaan, akan menuntun kita pada langkah akhir yang luar biasa. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya berdoa supaya setiap saudara selalu mengalami hal-hal yang terbaik dari Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita ada dalam pembahasan Alkitab sistematis kita. Dan kita masih di Mazmur dengan pasal terpanjang dalam Alkitab, yaitu Mazmur 119. Dan hari ini kita masuk pada Mazmur 119 ayat 33 sampai 40. Dan kalau saya boleh memberi judul dalam sharing pagi hari ini, yaitu melihat hal yang hampa. Apa maksudnya melihat hal yang hampa atau melihat hal yang kosong? Kadang-kadang dalam hidup ini kita hanya melihat hal-hal yang hampa, hal-hal yang kosong. Sehingga akhirnya menimbulkan gejolak sendiri, kekecewaan sendiri dalam hidup kita. Nah, ini yang kita mau lihat. Ayat 33 bilang, perlihatkan kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Dengan lain kata, kalau yang kita lihat adalah janji Tuhan. Yang kita lihat perintah Tuhan. Yang kita lihat ketetapan-ketetapan Tuhan. Yang kita pegang sampai akhir. Yang pertama, kita tidak akan gampang kecewa. Yang kedua, kita tidak akan gampang kompromi. Yang ketiga, kita tidak akan gampang terseret dan terbawa pada arus dunia ini. Dan yang keempat, kita akan tetap berjalan di jalannya Tuhan. Ayat selanjutnya dikatakan, 34, buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Jadi kalau kita pandang Taurat, kita pandang firman, kita pandang tuntunan roh Tuhan, lalu kemudian kita mengertinya, kita bertahan sampai akhirnya, memelihara dengan segenap hati. Ayat 35, biarkan aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Maka makin kita mengerti, makin kita merasa firman Tuhan itu asik. Orang-orang yang gak mengerti akan merasa, aduh firman Tuhan itu berat. Karena dia pikir firman Tuhan itu untuk kepentingan Tuhan. Tuhan kasih aturan supaya manusia melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi hari ini saya mau bilang, Tuhan kasih peraturan supaya manusia dapat melakukan yang terbaik. Sehingga manusia dapat menerima seluruh rancangan janji-janji Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Sehingga kalau kita melanggar firman Tuhan, bukan Tuhan yang rugi. Kalau kita melanggar firman Tuhan, kita yang rugi. Gak apa-apa ya, saya kasih kerjaan sedikit. Saudara, ketik di live chat saudara sekarang. Kalau saya melanggar firman Tuhan, saya yang rugi. Nah, ya.
Kalau saya melanggar firman Tuhan, saya yang rugi. Kalau saya melanggar firman Tuhan, saya yang rugi. Ayo sekarang kita ucapkan bersama. Kalau saya melanggar firman Tuhan, saya yang rugi. Yes, kalau saya melanggar firman Tuhan, saya yang rugi. Haleluya. Ayat yang ke-36. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan jangan kepada laba. Kalau kita cuma cari keuntungan, wah kita jadi orang yang sadis. Kita jadi orang yang menghalalkan segala cara. Kita udah mulai masa bodoh sama orang. Orang mau rugi kayak, orang mau sengsara kayak, orang mau tertekan kayak, masa bodoh. Yang penting gua untung. Waduh, bahaya saudara-saudara, ya kan? Ayat yang ke-37. Lalukan mataku daripada hal yang hampa, hal yang sia-sia. Hal-hal yang hanya untuk kenikmatan daging semata, tapi kemudian menjerat dan menghancurkan. Kenapa orang berpikir untuk bercerai? Karena dia melihat hal yang hampa. Aduh, saya sebagai istri susah, saya sebagai istri berat, saya sebagai suami dikhianati, saya sebagai suami disakiti, dilukai, tidak dihargai. Jadi yang kita lihat hanya hal-hal yang hampa. Kita nggak melihat jalan Tuhan, firman Tuhan, rancangan Tuhan. Karena selama yang kita lihat adalah janji Tuhan, firman Tuhan, kita tahu langit dan bumi boleh lenyap, firman Allah tinggal tetap. Makanya tadi di ayatnya yang ke-33 dikatakan, perlihatkan kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Jadi kalau yang kita lihat adalah petunjuk-petunjuk Tuhan, sampai terakhir kita bisa bertahan. Sampai terakhir kita bisa kuat. Sampai terakhir kita bisa setia. Tetapi sebaliknya di ayat yang ke-37, lalukan mataku daripada melihat hal-hal yang hampa. Makanya pemazmur minta Tuhan dihalaukan, dilalukan. Karena kalau aku lihat hal-hal yang hampa, aku hanya lemah. Aku kecewa, aku tertekan, aku putus asa. Dan akhirnya aku mengambil langkah-langkah bodoh, langkah-langkah nekat, langkah-langkah yang salah dalam kehidupan ini. Lalukan mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Karena kalau aku berjalan di jalan-jalan yang kau tunjukkan, aku akan hidup. Aku akan bahagia. Aku akan berkemenangan. Haleluya. Ayat 38. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang-orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celaka yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Haleluya. Ayat 40. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkan aku dengan keadilan-Mu. Oh haleluya. Keadilan Tuhan kadang-kadang berbeda dengan keadilan kita. Keadilan kita, kalau orang baik sama saya baik sama dia. Tapi kalau orang jahat itu sama saya bisa lebih jahat. Itu keadilan kita. Keadilan Tuhan gak begitu. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat. Kita tetap berserah kepada Tuhan. Kita tetap sabar, kita tetap menguasai diri, kita tetap meyakini bahwa Tuhan yang merubah kutuk menjadi berkat. Haleluya. Makanya ayat yang ke-40 bilang, sesungguhnya aku rindu pada titah-titah-Mu. Kenapa kita bangun pagi dan menyembah Tuhan? Karena kita rindu suara Tuhan. Kita rindu firman Tuhan, kita rindu hadirat Tuhan. Kita nggak mau jauh dari Tuhan, karena kita tahu kalau kita mulai apapun bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan menguatkan langkah-langkah kita. Tapi pastikan sepanjang hari ini Bapak Ibu dan rekan-rekan muda yang luar biasa, kita sudah mulai dengan roh setiap pagi. Jangan kita mengakhiri dengan daging. Kalau ada hal-hal yang menyakitkan, ada hal-hal yang mengecewakan, jangan itu mendatangkan emosi, kepahitan, kebencian. Serahkan pada Tuhan. Kita sudah mulai bersama dengan Tuhan. Biarkan Tuhan terus yang mengarahkan kita. Haleluya. Makanya saya catat dalam pendahuluan begini. Salah satu strategi iblis di akhir zaman bagi orang percaya adalah agar orang percaya mengarahkan pandangannya ke hal-hal yang hampa. Hal-hal yang kosong. Hal-hal yang menjemukkan. Atau hal-hal yang memahitkan hidup kita. Dengan tujuan yang pertama agar kita kecewa. Karena orang kecewa nekat. Orang kecewa udah gak ingat lagi janji-janji Tuhan, gak ingat lagi kebaikan-kebaikan Tuhan. Orang kecewa itu seperti diikat oleh kuasa kegelapan. Saudara, kalau engkau seorang istri yang kecewa, engkau seorang suami yang kecewa, engkau orang muda yang kecewa, engkau orang gereja yang kecewa, saya mau bilang, setan sedang menggerogoti kebahagiaan hidupmu. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, bangkit dari kekecewaan. Bilang, Tuhanku baik, Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa. Kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat kepada aku, Allahku mereka-rekakan untuk kebaikan. Jangan sampai kita kecewa. Kecewa itu merusak.
Kecewa adalah penjajahan iblis dalam hidup kita. Dan iblis seringkali banyak menghantar orang ke neraka lewat kendaraan yang bernama kekecewaan. Makanya selalu saya bilang, hati-hati. Kekecewaan seringkali menjadi kendaraan yang dipakai setan untuk menghantar banyak orang ke neraka. Ada banyak orang karena kecewa akhirnya tinggalkan Tuhan. Ada banyak orang karena kecewa akhirnya lari ke dukun. Ada orang-orang yang karena kecewa akhirnya bunuh diri. Ada orang yang kecewa akhirnya lari dengan minum mabuk dan obat terlarang. Ada orang yang karena kecewa akhirnya jual diri. Oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tuhan kita hebat. Kenapa kita harus kecewa? Tuhan bisa rubah kutuk menjadi berkat dalam hidup kita. Yang kedua, kenapa setan mau mengarahkan pandangan kita kepada hal-hal yang hampa, kosong, menjemukan, memahitkan hidup kita. Yang kedua, agar kita kehilangan semangat dan iman. Karena kalau kita lihat, berat, susah, menyakitkan, mengecewakan. Akhirnya kita kehilangan semangat dan iman. Padahal iman dan semangat adalah kunci untuk melihat berkat-berkat Tuhan. Saudara-saudara yang sedang sakit, mari punya iman, mari punya semangat. Saudara-saudara yang sedang dalam masalah rumah tangga, masalah masa muda, masalah hutang, masalah pergumulan hidup apapun, kita masih punya Tuhan. Yang penting kita masih punya iman, masih punya semangat. Bahwa Tuhan kita baik, Tuhan kita nggak mungkin mengecewakan. Tuhan kita tidak akan pernah memberikan pencobaan lebih daripada kemampuan anak-anaknya. Kita punya iman, kita punya semangat, bahwa mujizat masih ada. Yang penting saya nggak boleh lemah, yang penting saya nggak boleh putus asa, yang penting saya nggak boleh tinggalkan Tuhan. Semakin saya mendekat kepada Tuhan, semakin saya melihat harapan yang luar biasa. Haleluya. Yang ketiga, kenapa iblis mau orang percaya mengarahkan pandangan ke hal-hal yang hampa, hal-hal yang kosong, hal-hal yang menjemukan, hal-hal yang memahitkan hidup. Sehingga kita cenderung merasa hidup sia-sia. Sehingga kita mulai mencari pelarian-pelarian duniawi. Iya kan? Ada suami yang merasa hidupnya sia-sia. Makanya selingkuh. Ada istri yang merasa hidupnya sia-sia, disia-siakan. Tidak sedikit orang yang akhirnya lari ke lesbian, lari ke homoseks. Karena berkata hanya wanita yang mengerti wanita, hanya pria yang mengerti pria. I'm not against you. Tapi yang saya mau beritahu buat saudara, menjadi lesbian, menjadi homoseks, bukanlah jalan keluar. Makin kau berputar-putar di dunia itu, makin kau mendapati kekosongan. Yang akhirnya kau harus isi dengan hal-hal duniawi. Tapi waktu kau kembali ke jalan Tuhan, ada kasih setia Tuhan. Jangan bilang sama saya, loh memang saya ditakdirkan seperti ini. No. Tuhan tidak mentakdirkan seseorang menjadi lesbian atau homoseks. Kalau kau berlutut, bertobat, datang pada Tuhan. Saya tidak bilang kau orang jahat. Tapi yang saya bilang ada pengharapan dalam hidupmu. Ada jalan keluar bagimu. Iblis mau kita melihat hal-hal yang kosong, hal-hal yang hampa, hal-hal yang menjemukan, hal-hal yang memahitkan hidup kita. Supaya akhirnya kita merasa hidup ini sia-sia. Sehingga kita hanya mencari jalan keluar kesenangan-kesenangan duniawi semata-mata. Selanjutnya, saya pelajari. Ada 4 hal yang harus kita mengerti tentang arah pandangan kita. Mungkin setelah menatap saya dan berkata, apa yang harus saya mengerti? Yang pertama, arah pandangan kita menentukan sikap hidup kita. Kalau saya memandang kepada Tuhan, saya berani. Saudara ingat kan cerita wanita pendara 12 tahun? Waktu dia arahkan pandangan kepada Tuhan, dia bilang apa? Asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Tapi kalau dia arahkan pandangannya pada penyakitnya, dia hanya minta belas kasihan. Aduh saya sakit, saya lemah, saya udah gak sanggup. Saya mengerti. Mungkin penyakitmu berat, tapi Tuhanmu lebih besar. Saya mengerti. Mungkin pergumulan ekonomimu berat, tapi Tuhanmu lebih besar. Mungkin saya mengerti. Engkau berasal dari keluarga yang broken home, tapi Tuhanmu lebih besar. Sama-sama bilang sama saya punya Tuhan yang besar. Sekali lagi, sama-sama bilang saya punya Tuhan yang besar. Sekali lagi bilang saya punya Tuhan yang besar. Haleluya. Arah pandangan kita menentukan sikap hidup kita. Kalau kita hari-hari ini suka bersungut-sungut, kita suka mengeluh, kita suka kecewa, kita putus asa. Karena arah pandangan kita keliru. Pandang Tuhan, pandang kuasanya, pandang salib, pandang Golgota. Kalau untuk kita dia mau mati, masakan tangannya tidak akan terulur untuk membela, menuntun, dan memberi kekuatan buat kita. Yang kedua, apa yang harus saya mengerti tentang arah pandangan kita? Apa yang kita lihat, apa yang kita pandang seringkali menjadi apa yang kita percaya. Iya kan? Kalau kita pandang, wah masalah saya besar, masalah saya berat, masalah saya bertubi-tubi, maka itu yang kita percaya.
Tapi kalau yang kita pandang, Tuhan saya besar, Tuhan saya dahsyat, Tuhan saya luar biasa, Tuhan saya tidak pernah gagal, Tuhan saya mau mati buat saya, maka itu juga yang akan kita percaya. Jadi terlalu rugi. Kalau saya memandang hal-hal yang melemahkan, hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang menyakitkan. Bartimius buta. Duduk di tepi jalan di Yeriko sebagai seorang pengemis. Tapi dia nggak mau lihat pada kekurangan, kelemahan, keterbatasan, dan kecacatan dalam dirinya. Kalau nggak, dia hanya komplain. Dia hanya self pity, mengasihani diri sendiri. Dan meskipun dia tidak bisa melihat kacamata imannya melihat kedahsyatan Tuhan, dia berteriak, Jesus son of David, have mercy on me. Yesus anak Daud, berbelas kasihan kepadaku. Orang banyak suruh dia diam. Kalau pandangannya diarahkan kepada kata-kata yang menyakitkan, itu juga dia percayai, dan akhirnya dia merasa hidupnya gak akan berharga. Tapi dia gak mau peduli, dia tetap arahkan pandangan imannya kepada Kristus. Dia bilang, Jesus son of David, have mercy on me. Dia tetap berteriak. Sampai kapan? Sampai seorang colek dia dan bilang, berdirilah. Dia memanggil engkau. Wow, haleluya. Yang pertama kita belajar, arah pandangan kita menentukan sikap hidup kita. Yang kedua kita belajar, apa yang kita lihat, apa yang kita pandang seringkali menjadi apa yang kita percaya. Waktu kita pandang Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita tidak pernah gagal, itu juga akan kita percaya. Haleluya. Dan yang ketiga, membuang banyak waktu untuk memandang hal-hal yang hampa hanya mendatangkan kemalasan dan keputusasaan. Kalau hari-hari ini sudah jadi skeptis, jadi malas, jadi putus asa, udahlah apa yang mau terjadi, terjadilah. Saya kayaknya nggak mungkin bisa lepas dari narkoba, saya nggak mungkin bisa lepas dari LGBT, saya nggak mungkin bisa lepas dari hubungan seks bebas ini. Aku melihat hal-hal yang hampa. Tapi kalau kau tahu Yesus mengasihimu, Yesus akan memampukan kau, Yesus akan memberi kekuatan kepadamu, itu yang memberi semangat, itu yang memberi kekuatan. Sehingga kau berkata, aku tidak takut. Kalaupun 1000 rebah di sisi kiriku, 10.000 rebah di sisi kananku, itu tidak akan menimpa aku. Haleluya. Saudaraku, dalam kasih Tuhan sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, arahkan pandangan kita pada firman. Arahkan pandangan kita pada perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Arahkan pandangan kita pada Golgota. Arahkan pandangan kita pada kesetiaan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam menolong dan menyelamatkan kita. Dan yang keempat, yang terakhir, apa yang harus kita mengerti tentang arah pandangan kita? 1, arah pandangan kita menentukan sikap hidup kita. 2, apa yang kita lihat, apa yang kita pandang seringkali menjadi apa yang kita percaya. Yang ketiga, membuang banyak waktu untuk memandang hal-hal yang hampa hanya mendatangkan kemalasan dan keputusasaan. Dan yang keempat, kita harus selalu memandang tentang rencana Allah sehingga memberikan semangat baru dan kehidupan yang berarti. Kalau kita tahu rancangan-rancangan Allah itu indah, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang keluar dalam hidup kita adalah semangat untuk menjalani kehidupan yang berarti. Makanya Daud berkata, melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadanya dan tongkatnya menjadi penghiburan bagi aku. Adik-adik muda yang saya sayang dalam kasih Kristus, apa yang selama ini kau pandang? Kau pandang kelemahanmu kah? Kau pandang keterbatasanmu kah? Kau pandang hal-hal yang menyakitkan dalam hidupmu kah? Suami-suami yang saya kasih dalam kasih Kristus, istri-istri yang saya cintai dalam kasih Kristus, boleh nggak saya ingatkan kembali apa yang kau pandang selama ini? Yang kau pandang kau sudah nggak kuat, kau nggak sanggup, terlalu rugi. Roh di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Kalau hari ini saudara berkata, ampuni aku. Aku memandang hal-hal yang hampa, hal-hal yang membosankan, hal-hal yang menjemukkan, hal-hal yang memahitkan hidupku. Taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa, Bapa, dalam nama Yesus. Iblis mau kami mengarahkan pandangan kami pada hal-hal yang melemahkan, yang mengecewakan, yang hampa, yang sia-sia. Tetapi pada saat yang bersamaan kami tahu ada Tuhan yang hebat, ada Tuhan yang dahsyat, ada Tuhan yang luar biasa, yang telah mati buat kami, mengerjakan mujizat dan berjanji tidak pernah akan meninggalkan kami. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus. Lepaskan kami.
lepaskan kami. Lepaskan kami dari arah pandangan yang selama ini begitu negatif, begitu hampa dan begitu sia-sia. Di dalam nama Yesus, meteraikan sekarang dengan hal dahsyat yang Tuhan sediakan. Di dalam nama Yesus, haleluya. 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 Karena itu pastikan arah pandangan kita jangan ke belakang. Arah pandangan kita bukan hanya pada sekitar, tapi arah pandangan kita ke atas. Ada Tuhan yang baik. Ada Tuhan yang luar biasa. Ibu, mungkin kau kebanyakan nengok ke belakang. Tapi suami saya pernah begini, suami saya pernah begini, tapi istri saya pernah begini, mertua saya pernah begini, menantu saya pernah buat begini. Pak, ya tapi begini, tapi boleh nggak? Nggak usah nengok ke belakang lagi, pandang ke atas. Maka kita tahu rumusannya, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Adik-adik muda jangan nengok ke belakang, jangan nengok ke sekitar, tapi dia begini, tapi dia begini. Pandang ke atas. Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya doa. Bapa, arah pandangan kami tidak boleh ke belakang. Arah pandangan kami tidak boleh pada sekitar yang bisa melemahkan, bisa mengecewakan, bisa menyakitkan. Tapi mulai hari ini kami mengarahkan pandangan kami ke atas. Pada rancanganmu, kedahsyatanmu, perbuatanmu, kasihmu yang sempurna. Dan hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Mampukan kami mendisiplinkan arah pandangan kami. Sehingga hidup kami makin hari makin sungguh-sungguh. Hidup kami meninggalkan dosa. Hidup kami mengandalkan Tuhan. Hidup kami bergaul dengan firman Tuhan. Hidup kami berjuang untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan, kami melakukan yang terbaik. Sebagai kesaksian kami bagi kerajaan Allah. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Tuhan meteraikan arah pandangan kami untuk selalu melihat ke atas tentang karya-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Yang ketiga, izinkan saya berdoa buat yang sakit. Karena saya tetap percaya, oleh bilur-bilurnya kamu yang percaya sudah disembuhkan. Saudara-saudara yang sakit, imani dalam rohmu. Oleh bilur Yesus aku sembuh. Dan dengan iman sebagai tandanya, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Dan kita berdoa, Bapa, janji firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal itu darah Yesus. Oleh darah yang tercurah tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan mengalir. Sakit kulit disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Sakit bagian kerongkongan, tenggorokan disembuhkan dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja. Gula darah normal dalam nama Yesus. Pengentalan darah normal dalam nama Yesus. Kolesterol normal dalam nama Yesus. Asam urat normal dalam nama Yesus. Rematik sembuh dalam nama Yesus. Rematik sembuh dalam nama Yesus. Sesak napas bebas dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja. Dari ujung kepala sampai ujung kaki mengalir kuasa Tuhan. Mulai imani kesembuhan. Saudara-saudara yang sakit, ulangi doa saya. Katakan Tuhan Yesus. Sama-sama katakan Tuhan Yesus. Aku terima dengan iman. Oleh bilur Yesus. Aku sudah disembuhkan. Di dalam nama Yesus. Mulai imani, mulai imani, mulai imani. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan. Oleh bilur-bilur Kristus. Kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka nggak turun tapi naik. Mereka jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Ya Kristus tuntun mereka. Sehingga mereka tidak melihat hal-hal yang hampa. Tapi selalu melihat rancangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa.
Terima kasih Bapa, bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun. Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat, di daerah, para gubernur, wali kota, bupati, para polisi, para tentara, lembaga-lembaga tinggi negara, lembaga tertinggi negara, mulai dari pemimpinnya sampai seluruh anggota-anggotanya. Tuhan jaga. Jauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dari segala niat orang jahat, kuasa kegelapan, dukun, paranormal, penasihat spiritual. Dihalaukan dalam nama Yesus. Ya Kristus. Roh rakus, roh seraka, roh korupsi dihancurkan dalam nama Yesus. Berikan kepada pemimpin-pemimpin kami hati yang takut akan Tuhan. Dan hikmat surgawi sehingga apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Sehingga Indonesia makin hari makin baik. Indonesia makin hari makin maju. Hasil bumi, hasil tambang, hasil laut, hasil hutan, semua baik. Karena kami percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Menjelang pemilu ini ada saja yang mainkan politik-politik adu domba, politik-politik identitas, politik-politik divide impera. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan sampai melibatkan kadang-kala intelijen asing dengan tujuan mendatangkan kekacauan. Dan mendatangkan suasana perpecahan di bangsa ini, bahkan kerusuhan di bangsa ini. Bapa, bertindaklah. Karena kami percaya Yesus adalah Tuhan atas Indonesia. Apa saja yang Tuhan mau atas Indonesia pasti jadi. Apa saja yang Tuhan tidak mau atas Indonesia tidak akan jadi. Indonesia tetap damai, tetap sejahtera dalam penjagaan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Gereja-gereja, di mana-mana tempat Tuhan jaga terus dalam kasih dan kuasa-Mu. Setiap kami yang sudah menerima firman hari ini, Tuhan arahkan kami untuk senantiasa mengarahkan pandangan kami pada kasih-Mu, pada anugerah-Mu, pada perbuatan-perbuatan-Mu dan kuasa keselamatan-Mu yang sempurna. Sehingga kami diarahkan untuk hidup bermanfaat dan berarti dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, haleluya. Dan akhirnya, saudara-saudara sekalian, kekasih-kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita akan diberkati. Kita nggak akan turun tapi naik. Kita nggak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Sehingga kita dapat berkata, aku lebih daripada orang-orang yang menang. Karena Kristus yang mengasihi aku. Terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, urapan, karunia-karunia dan buah-buah Roh Kudus akan senantiasa menyertai hidup kita. Mulai pagi hari ini, di semangat pagi ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Bersama kita katakan amin, 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 haleluya. Firman-Nya senantiasa adalah kekuatan buat kita. Sama-sama kita ucapkan dengan bangga, hari ini hari berkat, hari ini hari sukacita, hari ini hari kemenangan, hari ini hari mujizat, hari ini hari yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya.